Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahulladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa dzalika liyukhrijan nas min adh-dhulumati ilan nur wa yadh'anhum isran wal aghlal allati kanat 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa la ilah الذي يمن بالفضل ويمنع بالعدل وهو أعلم حيث يجعل رسالته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadratul muhtamin dari para sepuh di Majenang yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan dada, kelapangan hati, karena kesepuhan ini sekarang hidup di zaman yang seperti ini, akeh sabarnya, akeh terus jagane. Karena zamannya beda, kaitan kali zamannya panjenengan. Walaupun kesepuan sekarang juga terlalu harus HP berbaik. Ini selfie ya. Ya kaki-kaki lah orang. Karena kaki-kaki itu nutun-nutun soal kita. Ya tapi yang membantu itu masya Allah gitu. Kadang-kadang saya kalau di jalan dari Blinding, katanya Pak Nugro itu, Kapolsek. Kalau motor kadang-kadang umat motor tangan kanannya terdekat, tangan kirinya itu HP. Ini kan yola. Itu jadi ini namanya double. Kemudian para ahli, para ustaz, para kiai, di sini juga rawuh dari Wali Surya NU, Pak Yai, kemudian PT Banyumas, maaf, Cilacap Pak Guswan, ini Masya Allah, beliau ini tadi nelfon saya kemarin ya, dengan tentang Cilacap dengar tentang jam 10. Dia mesti ada di sini nyong, karena udah berapa kali saya dulu izin gitu. Masa nyong izin, maka begitu saya bilang jam 10 mesti Pak beliau ini izin gitu, karena jangan sampai saya duluan gitu, kan? Kemudian PC Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Pak Saiful, Otong, dan juga Forkopimkes yang hadir Pak Camat, Pak Kapolsek. Ini Pak Kapolsek kita ternyata adiknya Pak Bueng, Jenderal di Angkatan Darat. Saya kemarin beberapa bulan yang lalu isi pengajian putrinya. Jadi saya malah pakai hutan. Ternyata Masya Allah, karena waktu itu kan Pak Gino seragam gigi ya loh. Dan ada orang seragamnya lebih ganteng. Begitu. Kemudian dari Koramil juga rawuh, kita korot semuanya Bapak Ibu. Saya waktunya tinggal 30 menit. Jangan cari ini mau ceramah 9 orang puter mau nggak? Berapa bahasa tadi? Masya Allah, ya saya dukung lah, gitu. Karena Muhammadiyah itu hampir tidak punya mubalighoh. Ya, mubalighoh rumah itu hampir tidak ada. Kalau saya didukung Pak Guswan, itu ya, kita harus, kalau di NU itu Banyumas di Cilacap ada mumpuni ya. Ya, kita nggak punya, tapi kita sudah tinggal dipoles sedikit, diberi jam terbang, diundang sana sini, insya Allah jadi gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau di Muhammadiyah itu kurang, yang gitu-gitu kurang, jadinya akhirnya ya kurang. Bapak Ibu, saya ada meja kursi, ada podium, nyong diris. Kene-kene kudune kok sarung. Ya kan ngomong kiai. Kalau saya Pak, ya sudah lah. Saya tidak di sini saya akan berbagi ya. Nah, Bapak Ibu, karena waktu singkat dan acaranya silaturahmi plus pelepas ibadah haji, saya ingin mengingatkan begini. Ki Haji Bagus Kusumo itu menggagas pada tahun 1446 yang nanti menjadi ideologi Muhammadiyah. Jadi 6 rumusan ideologi Muhammadiyah. Nah, ada 6.
Yang nomor 1 dan 2, yang nomor 1 adalah hidup manusia itu harus berdasarkan ibadah, berdasarkan tauhid, ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Itu namanya ideologi. Ideologi itu kalau bahasa Arabnya ya akidah. Jadi dalam akidahnya Muhammadiyah, dua hal ini harus betul-betul menjadi hal yang diuri-uri diugemi. Hidup itu berdasarkan apa tadi? Tauhid, ibadah dan ketaatan. Dan yang kedua, hidup itu bermasyarakat. Ramadan Idul Fitri ini budaya Indonesia. Saya dulu di Kairo 5 tahun dan saya waktu hari raya pertama nangis. Kenapa nangis? Bukan karena syahdu, bukan, sedih, sepi. Kalau di sana itu Idul Fitri sepi, ramainya Idul Adha. Jadi nangisnya baca sepi temen gitu ya. Kalau di Indonesia kan, Masya Allah, saking ramainya yang puasanya bubar. Kan begitu. Indonesia ini kan saking ramainya Idul Fitri sampai puasanya orang keton maning. Karena ketika Idul Fitri, masjid karo tempat hiburan ramai ini. Kalau masjidnya biasanya naik baca, mesinnya paling di Pangandaran. Kalau dalam ini statusnya pemajenak baca, rata-rata Pangandaran. Iya, ya sudah bubar kabeh itu. Tapi memang ada kearifan lokal yang luar biasa, budaya silaturahmi itu. Yang dulu tahun 1930-an disebut halal bihalal. Dan sekarang lebih terkenal dengan apa? Halal bihalal. Kemudian kadang-kadang menggunakan istilah silaturahmi. Ya ini sudah bahasa Indonesia semua. Kalau halal bihalal itu bahasa Arab, semua Arab orang paham. Nanti tanya Pak Iya itu. Halal itu artinya apa, Bu? Halal apa artinya? Boleh. Boleh itu abah yubihu ibah mubah, itu boleh. Halal apa? Yang bisa jawab boleh pulang. Hah? Ya, apa yang bisa jawab dapat 200.000 dari Pak Camat. Nah, kenapa Pak Camat? Orangnya sih bener orang. Orangnya sih bener salah-salahnya wis. Ayo, ini jamaah haji kita. Nanti ketemu nanti di sana. Nanti di sana itu kalau haji, Omsar riyal halal? Lah, 10 riyal. Halal? Apa arti halal? Sah. Yang tak nikah besar. Sah itu bahasa Arabnya sah. Dari kata sahha, yasihhu sahih. Sah. Itu benar. Nah, itu masalahnya. Kita ini kadang-kadang memahami sesuatu enggak betul-betul memahami dengan baik. Halal itu dari kata halal yahillu halal. Wa halalan itu artinya melepas. Lepas. Makanya kalau yang pakai KUA itu yang belajar di nikah, yang namanya tolak itu halul uqdah. Tolak atau cerai itu halul uqdah, melepas ikatan. Saya dulu waktu di Kairo setiap tahun kalau untuk memperbarui visa itu harus periksa darah. Ya, dicek kalau nggak ada AIDS-nya, nggak ada penyakit yang berbahaya, baru dikasih visa 1 tahun lagi. Itu di luar negeri kan. Kalau di Indonesia ini aman-aman baik. Di Mesir itu ketat banget. Kalau kita nggak ada periksa darahnya resmi dari laboratorium yang ditunjuk, kita nggak dapat visa tinggal lagi. Di situ pemeriksaan darah namanya tahlilud dam, tahlil. Dari kata ahalla yuhillu, ya. Tahlil itu artinya melepas. Halal yuhallilu tahlil itu mengurai, melepas. Jadi halal itu artinya apa? Melepas. Lebih halal saling melepas. Jadi bahasanya jadi halal bihalal itu bahasa sebenarnya pur-puran, kosong-kosong, nggak ada beban. Kenapa ini penting? Nih, Al-Imam Syafi'i itu dalam kitab Asyar jilid 10 halaman 24 orang ada yang dicek, yang yakin mau Muhammadiyah bakal ngecek. Masih bisa baca kitab bisa itu, malu sama itu. Kalau itu kitab sudah jadi. Iya, Muhammadiyah itu insya Allah nanti dengan adanya pesantren-pesantren begini semakin terbiasa dengan baca-baca kitab ya. Itu Imam Syafi'i namanya siapa? Pak?
Imam Syafi'i namanya siapa? Itu kan bukan nama. Itu enggak apa panggilan Syafi'i, nisbah kepada daerah beliau lahir Syafi'iyah. Namanya siapa, Bu? Imam Syafi'i namanya siapa? Di mana-mana tertakoni pada baik. Yang ditakoni ulama orang ngerti. Tapi yang ditakoni artis mesti rata-rata ngerti. Jajal bertes. Untungnya anak Herman Sah siapa? Siapa sebenarnya? Si jawab siapa ini? Aminah. Ini ngerti. Aminah gue sih anaknya siapa kalau siapa? Atta Halilintar. Kalau siapa? Aurel. Nah Aurel sih lagi undang Atta Halilintar, undangannya apa? Papata. Gue ngerti. Astagfirullahaladzim. Jangan. Lah Aurel sih anaknya anak kalau bodoh sih kepikiran. Pertama jenenge siapa? Lah sih bisa jadi bodoh kalau siapa? Aurel masih mau ngendi? Mulai ngerti kabeh. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad. Nama beliau siapa? Muhammad. Beliau berpesan kepada Imam Syafi'i. Bi'sazad yaumal ma'ad atau yaumul ma'ad ya al-udwa lil ibad. Kata beliau seburuk-buruk bekal di hari kiamat adalah permusuhan sesama hamba. Halo? Sebaik-baik apa seburuk-buruk? Seburuk-buruk bekal di hari kiamat itu permusuhan sesama hamba. Artinya kalau kita meninggal dunia menghadap Allah dua musuh akeh itu jangan seburuk-buruk sangu. Sampai Al-Imam At-Tawri rahimahullah dalam kitabnya Tabihul Ghafilin halaman 380 nama orang cek. Namanya siapa tadi? Imam At-Tawri, kitabnya apa? Tabihul Ghafilin halaman berapa? 380. Beliau mengatakan apa? La antalqallaha ta'ala bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainahu ahwanu min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa baina al-ibad. Engkau mati menghadap Allah membawa 70 dosa yang kaitannya antara kamu dengan Allah itu lebih ringan daripada kamu mati menghadap Allah dengan membawa satu dosa yang kaitannya antara kamu dengan sesama manusia. Loh? Apa itu loh? Iya. Kenapa? Kita mau jangankan 70 dosa, mau dosa kita segunung selamat, ya? Ditambah samudra laut kidul. Kalau kita benar-benar bertobat dan memenuhi kriteria tobat, dimaafkan nggak sama Allah? Diampuni nggak? Bahkan pada dosa-dosa yang kecil kita tidak bertobat pun sudah otomatis diampuni. Karena dosa-dosa kecil otomatis terhapus dengan amal soleh. Itu kan? Nah ini kan kemarin puasa Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sapa wae puasa Ramadan dasarnya iman didasarkan kepada mengharap ridho Allah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. As-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa umrah ila umrah kafaratu lima bainahunna idza istanabatil kabair. Salat 5 waktu. Jadi dengan ini habis ini salat zuhur kan? Halo? Kamu bapak? Ini tekan ajar coba dulu untuk diisi sholat. Kadang-kadang mau aja begitu pengajarnya luar masjid ada Bali. Kecuali kan imam di Ka'bah lah. Ini mau jajal di Bali terdolarnya dapat kesadaran. Ini orang bakal dolarnya yang lain kalau ngelampau. Mau sini yang lain orang perlu didolarnya yang lain batalnya lain. Apa? Membawa energi bukan hanya lain paling mau sing. Elek, paham kan? Iya, perumuan dan malah kesuh. Kecuali dari maghrib pas Ramadan dulu lah. Jangan takut. Betul gitu.
Gitu ya? Itu. Nanti dengan sholat duhur. Itu kalau kita sholat duhur itu mengampuni dosa dari subuh sampai duhur. Nanti asar dan begitu. Jumat ke Jumat kita sholat Jumat besok, maka dari Sabtu sampai Jumat diampuni sama Allah. Tetapi kalau dosa kepada sesama manusia, kalau kepengen diampuni dua caranya. Satu, istighfar kepada Allah dan kita melanggar perintah Allah untuk tidak boleh doli pada orang lain. Dan yang kedua, harus minta maaf sama orang tersebut. Hadisnya sangat terkenal itu. Riwayat Imam siapa? Bukhari dari Abu Hurairah. Mungkin dari sinilah muncul istilah halal bihalal. Dan nanti sampai ke jamaah haji, Bu. Jamaah haji itu kalau hanya sekedar ritual garing. Bali itu diundang kaji-kaji kok. Namun kan? Berarti haji garing. Saya waktu bimbing waktu itu bimbing yang kedua ya. Saya tahun 2003. Saya jadi TPHD provinsi. Mungkin TPHD termuda, karena usia saya waktu itu baru 27 tahun sudah jadi pembimbing haji. Waktu itu saya ditugaskan bimbing Banjarnegara. Jadi waktu itu gubernurnya Pak Marjianto, yang setelah itu jadi menteri dalam negeri itu. Pada saat beliau melihat banyak pembimbing haji nggak bisa bahasa Arab, akhirnya diambilkan dari dana kesra provinsi. Beliau membuat TPHD provinsi dengan syarat harus lulusan timur, tengah dan sudah pernah haji. Dibiayai itu, termasuk saya waktu itu. Saya waktu itu anaknya masih baru lahir, belum lama. Tahun 2003 itu, zaman saya, waktu itu kan masih belum seperti sekarang. Sekarang kan wajib berapa kali di kecamatan? Berapa kali datang? 1 minggu full. Nah, 7 hari. Dulu kan belum. Hanya dikasih buku tok. Lah mau baca ini buku ya malah dibuka. Dan kenang-kenangan. Ya, iya kan? Sehingga kayak ini saya kami sendiri nanti ini intermezzo nanti kembali ke hati saya ini. Sehingga apa yang terjadi ketika saya bimbing, ada ibu-ibu kayak ini wong desa tapi sugih lah. Jadi ciri wong desa sugih kan apa-apa dipamerkan. Halo? Nek wong sugih temenan kan malah orang dipamerkan. Nek sing sugih temenan kan gelapnya dibawa banget. Ya, terus dia ukur-ukur. Halo? Kira-kira udah dari kudung nanti apa sih? Kayak sing gol, kayak sing demen kalau haji muhyiddin gitu. Sama sing tinggal kan jadi mak siapa? Mak Noh ya, di sinetron. Ini ibu kan nontonnya sinetron, tapi waktu lama zaman dulu sinetron lewat sini nggak boleh drakor ya. Gitu. Baru muter 3 kali. Pak Ustaz, Mas Ustaz, dia muter-muter lagi, toh? Jadi sambil doang kayak gitu, kamu kesel, kamu kan ya, apa didorong banyak, depannya kan sakit tindak, bukan asal didorong, kesel. Tolong. Jadi orang terima garing kan, bayar orang-orang muter lagi gitu, toh? Garing. Karena tidak tahu maknanya, ada yang saya sampaikan sedikit, dan cukup waktunya. Ya, kembali tadi ya, ini persoalan nanti. Jadi hadisnya begini bunyinya: "Man kana mudrimatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu." Itu adalah halal. Ya, minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun. Maka mudrimatun li akhihi, barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, kepada orang lain. Kezaliman itu yang perbuatan dosa. Kenapa disebut zalim? Zalim dari kata zulm. Zulumat itu gelap. Karena orang naik gawe dosa mesti lagi pakai petang artinya petang, benar nggak? Mau harus pakai petang artinya petang ya orang perlu hukum Allah kabeh ditabras. Karena petangan sih, ya nggak? Mau lagi petangnya cahaya lebih susah kok. Jangan dengan doleman yang gonku, lakunya petang dedet mati, mesti geramakan. Bisa ketabrak, bisa kejedot, bisa metunya malah paling jabak.
jabalnya jabal biro. Karena materi jabal tapi malah lebih biro kan? Karena gelap salah jalan, ya kan? Tapi gelapnya cahaya kan bisa hafalan. Nyong mat ya, mau petang-petangnya nyong makan walaupun biru, walaupun petangnya juga bisa bedakan walaupun dengan merasa oh ini kampil, mungkin ada tempo. Nanti orang lihat perempuan, oh kerak ya, orang anak sini yang borong ya, sini mau bocah mau ini mau camat, mau bupati, naik turun nggak apa? Pakaian paling nyaman di dunia apa bu? Dasternya ngisiannya apa cuma dari lusuh? Persisnya lagi nih, lusuh. Masih malam bertahan rumah. Paling rumah dasternya lusuh masih puluh. Isi sebenarnya. Di dalam ngaji ini wah eksis. Pada tonton, pada ukuran dia mau makan ini, tekan ini jam berapa? Jam bolong sih ini. Aduh soal, jelas. Jadi di media pernah orang acara jam 9 sadus. Omat jelas. Ini jarang si kakak bayu habis. Nih, mau makan ini di depan. Mau makan tahu ya pak? Orang bagus maksudnya. Kebaik. Kan gitu. Nah ini gelapnya hati dan pikiran apa nanti mau lagi gelapnya cahaya aja bisa salah jalan. Ini masalahnya gelap dari cahaya Allah sehingga orang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa pada saudaranya min irdi, yaitu mengenai kehormatannya. Jadi mungkin rasani mau kadang-kadang mau ngerasani gue tesnya pembelaan kok. Kalimatnya karena enak deh, itu lagi orang rasani kan. Ini menjadi perasaan nih. Apa gara-gara itu lagi orang asli itu jadi orang dosa? Ngarang. Ada orang ada gibah dengan namimah beda. Jadi dari gibah apa? Bapaknya orang tahu bu. Bapaknya jarang. Ngomong itu jarang ngomong ngibong ya pak. Jarang ngomong lagi ngingkem. Tambah tua mesti pada mingkem, mana bisa lagi yang dengan mingkem. Lalu kau setru, masih lagi balik. Halo, mana sih pak dokter ini? Dokter mana? Bu dokter, orang nasi makan. Saya udah tanya di mana-mana, kenapa penderita stroke kebanyakan laki-laki? Mumpatnya jarang sih kena stroke, jarang kan? Kenapa penderita stroke kebanyakan laki-laki? Ya karena wanita salah satu penyebabnya. Orang ngandel. Stroke itu bukan disebabkan oleh makanan, itu pemicu. Penyebab utamanya jiwa, kejiwaan. Yo baik banget. Dia kali rumah makan terus gue. Kok jangan ada bios apa bule, aduh bule. Ya cek. Mulai yang dilihat terangga sih. Asepol, ini mau dia kayak landanya orang. Si ngomong seru banget sih randa ya. Ini apa? Gak apa-apa ya, yang penting janda selalu di. Alhamdulillah ya, baik kembali tadi. Bahkan al-syai'in atau sesuatu yang lain. Tadi kan saya lagi bilang ghibah ya. Ghibah itu justru ngomong sing bener tentang wong tapi wong kowe nek ngerti ora seneng, itu namanya ghibah. Nabi kan nanti kok atau dulu nama ghibah, berarti orang ghibah. Ya para sahabat nggak berani jawab lah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Dzikruka akha ma yakrahu." Kau menceritakan keadaan saudaramu orang lain yang kalau dia dengar dia nggak suka, itu namanya. Nah sahabat nanya, loh, nek pancen bener pripun Kanjeng Nabi? Jika itu benar namanya ghibah.
jika ternyata kamu menceritakan yang tidak benar, namanya namimah. Jadi kan jangan duwe kanca cerewet lengus. Nanti lengus apa? Bukan orang Roberto gue lengus itu bukan judes, lengus gue mutungan. Tapi mutungan, wis muncis lambene tapi mutungan. Ayo kan domong, ya, kayaknya lagi kurang rasanya loh. Ibu mutungan, cerewet, bener boh. Lah, justru gue sih jenenge riba gue memang bener. Nah ternyata ngomongnya orang dan jadi lebih naik lagi dosanya namanya namimah. Rasanya kan selengkap. Si benernya iya salah pemaning. Ya karena kan nyatanya nanti nih penyebabnya karena kita punya indera dan punya pikiran dan hati. Jadi cara kerjanya biasanya kayak gini Pak, Bu. Misalnya kayak harus ngomong kudu sing apik. Sing jenengan kepengen tuku tapi harus sepatu. Malah kancane sing tuku nganggo disik. Halo? Matanya kan meruh, tuweo. Barang matanya meruh, lebih pikiran kan? Wah, nurut tuku malah disik. Iya kan? Mangkel kan? Kalau merasa tersaingi terus lebih nganti, panas, merdedek, just lambene gawe. Langsung kudu kita apik raine orang pas seton pokoknya wong wadon nang wis gelembong niat karo kaya miring supaya dikenal sithik karo sithik bener ora nek bapaknya delok kae wong anu Bani Adam iki kan bener Muncis, sing lambene iki wong lanang apa wong wadon? Ini jelas wong wadon. Nah, dadi kan mbahku biyen nek nyong dokonge ya cara muncis. Berarti kan wong lanang meroli. Berarti sing biasa muncis apa? Sesuai sih lambe tipis muncis kriwis bermingis nek ngomong ora wis domongi perprangas digentak mental boh, mau begitu. Us, bagaimana apa ya? Apa dari isinya itu, wedannya gue pakat. Ngomongnya si Cikok berlima. Apa dari isinya itu ada sekali 3, sprint, pedal jari, susu. Jadi ada orang jam-jamnya ada setengah jam ya berlima. Tidak besok yang ini menjelaskan rumah kosong bisa digimbal ya. Begitu ya? Al-Syai'in atau kau punya dosa kepada orang lain mengenai sesuatu yang lain, mungkin hartanya, mungkin ada hak Adam yang tidak selesai. Maka apa? Falyatahallalhu, segera minta dilepaskan, dibebaskan, dihalalkan minhul yauma, dari orang itu hari ini juga. Jangan ditunda-tunda. Qabla an la yakuna dinarun wa la dirhamun, sebelum datang waktu yang tidak berguna, uang dinar maupun dirham. Maksudnya apa? Kematian. Jadi memang kalau menurut hadis ini memang jalur maaf ya, jalur semuanya ibadah dalam rakyat. Cuma ini kan memang momen ya. Biasanya ibadah wong kumpul kabeh, jadi sekalian ada acara. Kalau di halal itu wajar lah begitu. Tapi sebenarnya kalau dalam keseharian ini segera. Inilah mungkin yang menjadi landasan dari istilah apa tadi, halal bihalal. Kenapa sih begitu penting? Karena tadi saya bilang dosa kepada sesama manusia itu lebih mengerikan. Secara otomatis ya itu akan menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Bahkan dosa-dosa kita ini ya bisa ditambah lantaran apa? Kita suka menghibai orang lain. Itu dalam hadis yang lain
yang tentang hadis orang yang bangkrut kan ya sudah apa itu? Yang hadis bangkrut. Atau dulu nama muflis, tahukah kau siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan al-muflisu fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu ya Rasulullah orang yang tidak punya harta benda. Karena untuk kita kan bangkrut mesti bisnis dunia kan? Laisa dzalika, teruslah bukan itu. Walakin al-muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa fi ba'dil qaul wa hajjin. Orang yang bangkrut dari umatku itu orang yang nanti menghadap Allah di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bahkan bawa pahala haji. Jadi secara rukun Islam ketone itu secara zahir ngamalkan. Walakin qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Salat ta salat, puasa ta puasa, haji ta haji, tapi lambene syaitan suka mencaci yang itu. Jangankan mencaci orang, mencaci makanan saja nggak boleh. Jangankan mencaci makanan, mencaci hewan saja nggak boleh. Kayak zaman Nabi itu ada sahabat naik onta ditumpaki begot, tadi begot. Akhirnya sahabat itu marah. Ya, sahabat dalam konteks orang yang hidup pada zaman Nabi, bukan sahabat dekat. Orang itu marah sampai nyumpahi ontanya, onta laknat. Terus saya ditumpaki sama Nabi dilarang. Bagaimana mungkin kamu naik onta yang sudah kamu jauhkan dari rahmat Allah? Tinggalkan onta itu, nggak boleh dinaikin. Sampai ini tidak ada satupun orang Madinah yang berani naikin onta itu dan dia dilepas bebas karena sudah terlanjur dilaknat. Halo? Bojo dilaknat namanya li'an, isarolih balik mani. Itu bukan cerai, otomatis harus pisah, harus nanti dilaknat. Halo? Jadi kan kadang-kadang sering mencaci. Cuma ada panganan kan lama dosanya dari Allah bukan sama manusia ya. Kayak gini pada oleh snack kok. Singkong ya. Biasanya singkong kan bah kaku. Naik baku itu kan biasanya 27. Ya, terus diwadahi. Dan kalau naik taruh balik kalau dalam dus-dus sebelah pemanusiaan isi. Bah kaku. Naik bah kaku kok ya. Jajal mau dong jadi oleh snack. Gue langsung dibuka dipangan apa diintip disik. Ada di sini cocok atau limpen. Alhamdulillah, yang udah sarapan, mau makan klasiknya, seleknya jos. Ya, nek mau sih sini mau lagi kalau selek khusus tamu undangan beda maaf ya. Jangan kan sini mas sudah terbiru ya. Robinya sini ngerti ya. Nanti kan sini ngerti. Ya, halo. Ana sing nyela. Hah? Oh. Halo? Tapi jeleknya manusia wis jelek ketok antong. Halo? Antong. Jelek ketok antong. Ini pada bengungan kadang-kadang mah dari bocor kok ayo ora meteng banget. Jelek bocor ora dibangun banget. Sampai mohon bisa ada kayaknya dari Purwokerto neneknya terus sama zaman ini nggak apa-apa saya selesaikan seperempat jam ya nanti di situ baru ada gitu kan ya apa mau ada di sini ya wis kan diri betul boy kan begitu dari makanan ya kita dosanya yang kepada Allah sih dicatat mulia paham ya itu sudah menjatuhkan kehormatan orang lain makanya ngeri maka setiap kali kalau kita menyakiti orang lain ya menuduh kadang-kadang suka nuduh mungkin dalam top menjadi bukan sama sinawang belum tentu ya kan kadang-kadang wongnya kemerewek tapi kadang-kadang suka nanti kemerewek kok cerewet tapi kadang-kadang wongnya dijauhi turun cepat ya kan
Terus jalur sumbangan ya metu. Ana sing kalem tapi kumbet. Jadi kumbet orang kucing berdiri bahasa berdiri gupi. Ya kan? Jalur sumbangan orang metu nyacat. Usul main. Tapi yang mau kayak itu dua orang rame-rame. Ini yang orang itu ya berlari dunia itu. Kasih rame-rame mau kayak itu ya. Ya, gitu kan di BB ya bahwa atau menyakiti orang lain, atau memakan harta orang lain, atau bahkan sampai membunuh orang lain. Fayaqtasu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka setiap kali mulutnya menyakiti orang lain, pahalanya diambil kan begitu. Dikurangi. Ya jelas tekor bu, Pak. Lalu sholat berapa menit jajal? 5 menit, misalnya koma. Ya, sholat 5 menit, berarti sedina berapa menit? Naik 5 waktu dong. Terus selama 5 menit, lah ngerasani wong 5 menit cukup. Ya orang, sejauh beruntang, no? Terus tambah mani yang ngerasani wong itu sifatnya mengikuti tren ekonomi hari ini, yaitu multi level marketing. Bener sih ngerasani wong ngomong wong telu. Kayak wong telu kan Bali, Mbok. Kita wong pira? Papat. Kok masing-masing dosanya yang apa? Alhamdulillah tidak ada dosa jariah. Coba kalau ada dosa jariah, terus neraka Amerika. Walaupun sebagai ulama mengatakan ada, dia kan dari hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah juga. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu misruha wa misru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'a. Sapa wonge budayakaken ngajaraken nglakoni sesuatu sing elek bakal oleh dosa ngajaraken nglakoni kowe plus dosane wong-wong sing lakoni tanpa dikurangi kan dosane wong kowe sedikit pun. Paham enggak? Halo? Halo? Ngerti ora? Oh gara-gara jenengan meruh misalnya anak randa misalnya ya. Misalnya dia maksudnya cuma gampang lah. Di dalam randa ini Jesu itu jalan nang suki. Disingkat apa? Terus anaknya udah siji, jadi Jesu Mahmud itu Mahmud ya. Mahmud Abbas, Mahmuda anak baru satu. Masih 18 nih gue. Nggak juga usah kita Mahmud Abbas. Oke? Lah anak tamu lanang terus mlebu lawangnya kena angin nutup. Beneran belanjanya lagi ada di warung beca. Astagfirullah. Wah, enggak bu. Terus kok tamu lanang lawangnya ditutup. Nah, aku kan warung nggak dibayar yuk, yang dikirimkan dulu. Ini warung gue, masa ya? Cerah nggak naik? Lo orang mana lo lama tuh, kenapa aja? Apa jadi bilang? Pertama di sini. Anak apa namanya? Oh, waduh sedih sangat kabeh. Gara-gara orang ini kayak gini. Terus saya kira gue, padahal kan kenal. Ini jebulannya kue adilnya damai. Cuma bukan ngerti. Ini gara-gara orang. Tapi baru seperti itu gelem dari Afrika. Orang gengsi. Memulai kebanyakan wanita penduduk neraka gue. Gara-gara ini. Nanti esok nanti sarap Zabir minum banyak jadi lek kamu gue. Halo? Insya Allah aman orang dosa. Lagi dengan dimangkel karo bojone cerewet minum banyu tahan. Kayaknya semprot blok. Pas ya. Alhamdulillah. Sabar ya Pak. Mulanya yang dalam ini jadi disemangatin rasa dipakai terus. Wajah-wajahnya kayak berbaurin ya. Kayaknya ya Allah kudu baik Allah kudu. Tambah gua tuh baik banget. Jangan bisa ngomong di jenengan kan nggak boleh suatu lagi spesial aja dikentaki bareng. Curhat bersinar karpet, aku harus mangsanya mas orang. Boleh dikentaki malah resisten loh. Tapi resisten kebal loh. Kalau orang mati-mati jadi gawe wong orang tua.
Mana mati dewek. Setuju Bu? Setuju ya? Harusnya kita loh. Parah ya. Astagfirullah. Sabar lah. Nah ini kan Muhammadiyah perlu ada satu majelis baru loh. Bukan majelis pemberdayaan perempuan yang utuh. Majelis apa kira-kira sih dan mau atur lah. Tidak baik. Itu kan? Jadi itu loh Bapak Ibu yang berhati ngerti. Ya fa'in hasanatukum la yaqtasuma minal khataya. Kalau sampai pahalanya habis walau utang kayak gue, apa? Ukhidna biqadri madlamatihi. Dosane wong sing dirasani gue, sing dianiaya gue, sing diambil haknya gue, dikurangi diberikan kepada dia. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Hasan al-Basri. Imam siapa? Hasan al-Basri. Beliau ulama terkenal, tapi malah difitnah, dituduh. Namun berarti biasa. Apa yang terjadi? Imam Hasan nyuruh pembantunya untuk dimasakan panganan sing enak. Buat apa? Kok dikirim mari wong sing ngrasani nyong. Kalau sampai ke dia, terima kasih karena sudah mengirim pahalanya kepadaku. Halo? Oke, baik Bu. Oke? Jadi masih yang dirasani wong kirim. Mau kirim bom. Loh, dulu ajaran orang tua kita kan begitu. Saya masih ingat waktu saya kecil, bahasa saya itu ngajari gitu. Kalau saya misalkan mantel sama paman saya yang mana gitu kan, karena berbayar sampai nangis dong cilik, wis aja nangis, kok ngembet dikirim bayar gitu kan? Dikirim apa? Dikirim sing akeh. Jadi dulu itu bapak kita dulu ngajari kita kalau disakiti orang justru kon ngirim, bener nggak? Nggak gitu orang yang ini. Ini bicara santri kan benar ya? Nah, Bapak Ibu, karena waktunya dekat sudah hampir habis gini. Muhammadiyah itu ideologinya kan dua, hidup didasarkan ibadah, oke? Yang kedua apa? Bermasyarakat. Ini dua hal tidak bisa dipisah. Karena sumber kemuliaan, sumber kerahmatan, sumber kesejahteraan itu ada di dua hal ini. Sebagai penutup saya sebutkan surat Al-Imran ayat 112. Surat apa? Ayat berapa? Memang ayat ini turun berkaitan dengan orang Yahudi. Tapi al-ibrah bimaumilah bila bikhusus sabab. Tapi pelajaran dari ayat ini melihat umuman sebabnya. Ya, keumuman bukan keumuman lafadznya, bukan pengkhususan sebabnya. Ini ceritanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Duribat 'alaihim dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah." Terjemah mudahnya begini. Duribat 'alaihim dhillah, mereka itu dimanapun berada bakal hina. Wa ba'u bighadabin minallah, dapat murka dari Allah. Wa duribat 'alaihimul maskanah, dapat kesengsaraan illa bihablin minallah wa hablin, kecuali yang harmonis hubungannya dengan Allah dengan melaksanakan rukun Islam, gambarnya begitu ya, rukun iman, ihsan, wa hablum minan nas, harmonis dengan sesama manusia. Kalau kita harmonis dengan Allah, harmonis dengan sesama manusia, lawan dari hina apa? Mulia. Pasti kita dimuliakan Allah karena kita dekat dengan Allah. Dan kita pasti dimuliakan manusia. Kalau kita baik dengan orang lain pasti dimuliakan, betul nggak? Diajeni lah bahasa Majalengka nanti diajeni. Kedua, kalau kita baik dengan Allah pasti tidak dapat murka, yang dapatnya rahmat. Wong liya mangan karo ayam karo sate, orang ana syukure, panjenengan mangan sega anget, sambel, gesek, tempe goreng, malah kadang tumplek nang ciri segala kurang nikmatnya. Itu kalau bukan rahmat apa ya? Betul kan? Saya berkali-kali datang di jamuan makanan mewah, ya, tapi saya lihat orang-orang yang makan itu kayak orang, bahkan pada orang tong. Karena kan biasa jodoh akeh kayak semacam tren, nek jiut kan jadi tongnya disisani, nek tongnya jadi berat-berat. Itu kan budaya jahiliyah. Terus mangane karo ngadeg ya ketek.
Si mana jago nganter ketek persis kayak mau dan cilik kayak. Sini gedungan mah ketek apa ya? Halo? Karena jago memang sekali-kali boleh makan berdiri, tapi kalau dengan sengaja berdiri itu menjadi budaya jahiliyah. Dan kadang-kadang memang disebut standing party, budaya makan sambil berdiri. Isin kok, saya mau tanya budaya Pak Kuswa di uang ini. Kalau boni, ini saya, misalnya saya mau tanya kandil, baru kayak rong malah ngatur. Memang sesekali boleh, karena pada zaman Nabi ada seorang sahabat makan sambil berdiri, tapi membiarkan saja minum. Jadi memang haramnya bukan haram. Larangannya bukan haram tapi makruh, itu menunjukkan keadab dan kesehatan. Kan begitu. Halo? Paham ya? Dan yang ketiga, waduribat dari maskara. Kalau kita baik dengan Allah, insya Allah akan sejahtera. Ini kisah nyata. Saya pernah diundang pengajian peresmian masjid Kota Bogor, masjidnya namanya sama dengan masjid saya, namanya Pasar Bogor, karena memang terinspirasi dari masjid saya. Dan masjid itu ada di mulut kampung yang disebut Sawah Tok. Pengakuan dari takmir waktu sambutan, karena masjid itu dibangun sudah lama, sudah buat jamaah, buat jumatan, tapi baru diresmikan. Yang membuat kaget takmir dengan zaman di situ, zaman belum ada masjid, itu panennya itu standar Pak. Begitu ada masjid naik 2-3 kali lipat panennya. Jadi keyakinan kuat karena masyarakatnya semakin rajin jamaah plus biasa mendengar tadinya tidak ada adzan terdengar di daerah situ. Begitu ada masjid adzan, ternyata tanaman padi yang mendengar adzan pun Allah berikan keberkahan. Itulah janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Seandainya penduduk suatu kampung mereka beriman bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan dari langit dan bumi. Begitu. Udah orang banjir, orang jadi penyakit, gitu ya. Tanah juga jadinya munculnya berkah. Itu namanya kalau sudah Allah meridhoi kita dekat dengan Allah, kabeh jadi berkah. Ya. Dan kalau kita baik dengan sesama manusia, pasti sejahtera. Ya, kalau ditersani wong akeh kan gampang ya. Badaknya pada ngiring. Halo? Iya. Saya sih nggak merasa dipersani wong akeh, tapi mungkin karena ustaz, inspirator orang tuku roti kayak badak, atau bojoku kayak nasi bojoku. Iya kenapa? Lo dikir nih. Malah sih malah milih sing gokeng gue, malah sih tekan sih kan apa? Bahkan kirimannya minyak gorengnya kayaknya tekan Banyuwangi di sana. Oke banget kok. Saya dengan keluarga kan jarang makan goreng-gorengan, jarang. Ya, jadi ini biasa-biasa aja. Kadang-kadang Pak goreng. Kadang-kadang, jarang. Serius. Malah seringnya kan goreng ayam, goreng ngelak, disangrai. Ya, umum sering ada kulkas kok kiriman kabeh. Nanti makannya Pak itu jarang masak, hanya kita keluarga penuh kehangatan. Apa-apa ingat sih? Lo kepriwe udah ada tukuan. Kalau kamu tanya istri saya kadang-kadang, tuh pengen sate nih. Nabi ngomongin gue awalnya masih ngirim, temenan. Masya Allah. Malah kadang-kadang yang tuku anak ngiriman gober. Ya pangan dewa sih. Ya orang-orang begitu tambah. Wingi yang isi nang di Serang, nanti Serang itu perbandingan naik. Ngisi nongkono, nyus orang mikir apa-apa, walaupun aja silaturahmi, balikin mobilku kebok sayuran 6 dus. Saya naik kemana sana biasanya gula Jawa biasanya. Terus selek, kalian ya, biasanya gue biasanya. Kita usah sedikit, usah orang belum apa nih. Kita itu bukan. Dia. Oh, rasa terus. Dia nggak tahu dia gue ngene. Jadi kan kadang-kadang begitu belum sama teman-teman kamu nggak senang ya. Sayuran biasanya kamu serap, daunan, batur, warnanya itu sayuran. 6 dus mah. Kalau lomboknya berpirang kilo gue. Urung wortel kok bisa, wah sepak balik-balik tangga.
Hah? Apa? Orang tidak boleh beda lah. Mau apa sih? Ayo salah satu ngomong apa? Ucap bagi-bagi tangganya, bisa langsung bagi-bagi. Lu ngapa dipangan dari orang? Emangnya wedus mau ini dulu apa? Bagi-bagi lah, orang yang wedusnya. Gitu ya? Jadi itu kuncinya. Nah, bagi yang jamaah haji Pak, nanti jangan buka surat Al-Hajj 28 dan Al-Baqarah 201. Tujuan haji itu dua. Satu, فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kamu sudah selesai manasik hajimu, ingatlah Allah selalu. Jadi haji itu tujuannya, karena selama haji kan dari talbiyah selalu berpikir. Mulanya rata-rata mau balik haji serat. Oh tapi serat. Pilek, cuma pilek sama istri. Mana ada gue, mau tapi waktu. Jadi mau balik haji waktu wajar. Di samping cuaca banyak pikir. Mulanya balik haji gue biasanya kan langsung lagi ngejit. Tapi tanggalnya pada dawir kita ini kuat pirang gila. Paling 40 dina baru balik-balik kayak mau naik dina. Karena haji itu bagaimana Allah selalu terpati dalam hidup kita. Itu satu Pak. Yang kedua surat Al-Hajj 28. Liyashhadu manafi'a lahum, supaya orang yang haji bisa mengambil berbagai pelajaran-pelajaran kehidupan yang bermanfaat bagi mereka. Dari pelajaran ihram, tawaf, sa'i, jamarat, mabit, arafah, itu dijelaskan semua harusnya. Karena haji itu satu-satunya ibadah napaktilas dengan kurban. Yang namanya ibadah napaktilas itu harus perlu penghayatan. Tentara itu, ya, dulu ada kayak jalan tradisi gitu ya, dan itu misalkan jalan tradisi menyusuri jejak perang gerilya Jenderal Sudirman, gitu kan? Itu kan bukan cuma olahraga sambil jalan sambil merenungi bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman, sehingga mungkin jalan bisa sambil nangis. Atau bahkan mungkin semakin terbakar semangatnya menjaga kedaulatan NKRI. Begitu. Sama kita haji itu nilai-nilainya, nilai tawaf itu masya Allah, nilai ihram. Bagaimana ihram itu menyadarkan kita walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Semuanya milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Makanya ngomong seorang beroli la rafasa wala khusuk. Halo? Nyabur rambut pun nggak boleh, nyukur nggak boleh, kuku nggak boleh, karena pada saat itu bukan miliknya. Dia harus sadar ini semuanya milik Allah. Yang selama ini kita ngomong lagi cerewet, ngomongin mau aja cerewet, ngapa lah bilang aku cerewet kan gara-gara gue. Gue dulang bemu gue ambil titipan. Gue bukan caranya, gue bandar-bandar gue jadi gue sing-sing boleh cerewet kok. Enggak, itu titipan Allah. Nanti semuanya dimintai bertanggung. Itu tawaf, itu ihram, belum tawaf. Belum sa'i, sejarah saya itu gimana? Hajar itu ditinggal di situ atas perintah Allah dengan dua anak yang masih merah di daerah yang nggak ada orang, nggak ada air. Sampai Hajar itu manggil Ibrahim 3 kali, bukan di hadis Bukhari. Nanti kalau butuh terkasih hadisnya, ya 3 kali. Ya Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan di sini? Ibrahim nggak nengok. Kenapa nggak nengok? Orang tegel lah. Halo? Sampai yang ketiga hanya Hajar mengatakan apa? Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Ibrahim baru berhenti, balik maling blas. Kalau orang kita, maka apa kata Hajar? Iya, la yudhi Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyenangkan kita. Silahkan pergi. Itu Hajar. Bapak, halo? Wanita tangguh, orang zaman sendiri si wanita cemen. Mas bagaimana? Bersama siapa? Sedang apa? Mas boleh mas ini. Ajar itu masya Allah. Halo? Begitu kalau itu berita Allah orang protes. Jelas? Jelas? Kita aja kadang-kadang udah jelas berita Allah si protes. Pengalaman ini cukup kurban karena protes. Halo? Gara-gara apa panitia ini salah hidupnya jenenge pada. Jadi sih menu kurban gue Pak Amin gue. Halo?
kan oleh jatah sing kurban kok panitia ini mohon bocah kecil, bocah pemuda judulnya oleh Pak Amin, judulnya Pak Amin B. Lah Pak Amin B masalah korban dong ini ngomong ya meneng tampani baik. Lah Pak Amin sih korban jadi karena sore jujur kalau panitia wis jujur kok lho kan tunda sih juga Pak Amin lho salah wis ini masalah korban ini mana kok ada beda 500.000 nah kalau bilang korban 3,5 juta lah karena baik 3 juta. Halo? Aku mengerti apa? Ustaz urunan itu ada masa pas bisa beli sapi ini nyong ada cilik dan ini untuk sapi orang ini bedanya pada kadang-kadang reganya beda sejuta, 2 juta apa yang pada kabeh. Halo? Ya kan belum nanti punya persapian sih belum tentu sih kalau jaga gede dagingnya hah? Saya pernah itu selarang berowet dagingnya kurang itu 110 kilo dagingnya tok, berarti baru tok lah sing cilik sing regane kaca sejuta malah dagingnya 150 belum tentu, serius. Halo? Siap? Itu gimana itu hajinya? Mereka kue, paham ya? Dan banyak lagi saya bisa terangkan sekarang Pak. Nah, kalau mau ikut besok hari Ahad saya ada manasik haji. Untuk haji plus saya terangkan tentang hikmah-hikmah haji. Bagaimana semua ibadah itu larinya pada pembentukan sosial. Bisa ya? Iya kok, sebagai silaturahmi oleh Bapak. Terus tadi ada yang mau ketemu saya. Terus mau nengokin orang sakit di Walmon. Terus nanti sore ngisi di Zam-Zam. Ya. Jadi cukup lah ya. Sekarang menulis semua jadi udah wajah surga semua. Setahunnya loh. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat. Astagfirullah. Rabbana manfaat bima 'allamtana. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.